Timnas Indonesia terancam kehilangan Gabriel Wijnaldum wonderkid Tottenham Hotspur. Pemain keturunan membuat banyak perubahan bagi Timnas Indonesia. Bersama dengan Shin Tae-yong, skuad Garuda berhasil meraih hal-hal yang sebelumnya hanya mimpi bagi masyarakat Indonesia. Pada Januari lalu, misalnya, Timnas Indonesia berhasil menembus babak gugur Piala Asia untuk pertama kalinya. Kegemilangan itu berlanjut pada April ketika Timnas Indonesia U23 menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Meski akhirnya gagal menembus Olimpiade tahun 2024 di Paris, Timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong berhasil mencetak sejarah dengan melaju jauh di Piala Asia U23 tahun 2024. Terbaru, Timnas Indonesia berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang mana merupakan titik terjauh bagi skuad Garuda di babak kualifikasi menuju Piala Dunia sepanjang sejarah sepak bola negara ini. Nama-nama seperti Lohn Hai, Jae In-sek, Ragnar Oratmangun, dan Calvin Verdon kini merupakan tulang punggung Timnas Indonesia. Tak hanya sudah matang, para pemain keturunan yang berusia di bawah 20 tahun pun sudah bergabung dengan Timnas Indonesia di berbagai level usia seperti Jens Ravin, Welber Jardim, dan Amar Bakik. Kendati begitu, ada satu nama pemain keturunan yang terancam hilang dari genggaman, yaitu Gabriel Wijnaldum. Wijnaldum merupakan aset berharga Timnas Indonesia yang bisa menjadi tulang punggung skuad Garuda di masa mendatang. Namun, gelandang berusia 18 tahun itu terancam lepas dari genggaman PSSI karena dia juga bisa membela Timnas Inggris dan Jerman yang notabene-nya jauh lebih kuat ketimbang Timnas Indonesia. Wijnaldum dibina di Tottenham Hotspur, klub asal London yang dipertimbangkan sebagai klub raksasa Liga Inggris. Kontraknya habis pada musim panas ini. Namun, secara mengejutkan, Wijnaldum menolak untuk melanjutkan kerjasama dengan Spurs. Seseorang dari dalam klub Tottenham Hotspur, seorang pengacara bernama John Wenham, mengklaim bahwa Wijnaldum sempat ditawari perpanjangan kontrak, sebagaimana dilansir dari media Inggris, Tottenham News. Menurut keterangan Wenham, sang gelandang bertahan menolak untuk melanjutkan kerjasama dengan klub karena dia melihat adanya kesempatan terbaik di tempat lain. Wijnaldum ditawari kontrak baru, namun memutuskan untuk menolaknya. Itu benar-benar adalah keputusan yang tepat untuknya, kata Wenham dikutip dari Tottenham News. Keputusan Wijnaldum nyatanya berbuah manis karena sang gelandang mendapatkan kesempatan bermain di Manchester City. Sebagaimana dilaporkan oleh jurnalis Fabrizio Romano pada Selasa 2 Juli 2024, sang gelandang berusia 18 tahun itu ditawari kontrak 2 tahun untuk membela Manchester City U19. Wijnaldum yang sudah ada di sistem akademi klub sejak usia 6 tahun merupakan pemain andalan Tottenham di level U18 dengan melakoni total 41 penampilan selagi mencetak 4 gol di semua ajang sepanjang karirnya. Pada September tahun 2022, media top Inggris The Guardian menganggap Wijnaldum sebagai salah satu pemain terbaik seusianya. Sebagai informasi, Wijnaldum punya keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Jakarta. Namun, dia sudah pernah membela Timnas Inggris di level 16, sebagaimana dilansir dari Transfermarkt, yang juga mengklaim Wijnaldum bisa membela Jerman. Dengan karir yang semakin menanjak, maka Wijnaldum sangat mungkin untuk dipanggil negara-negara besar tersebut. Oleh karena itu, Timnas Indonesia terancam segera kehilangan aset berharganya ini. Perjalanan karir Gabriel Wijnaldum di Tottenham Hotspur telah menunjukkan betapa besar potensinya sebagai pemain muda. Dia dikenal sebagai gelandang bertahan yang tangguh dan memiliki visi permainan yang baik. Keputusannya untuk menolak perpanjangan kontrak dengan Spurs dan menerima tawaran dari Manchester City menandakan ambisinya untuk berkembang lebih jauh dan mencapai puncak karir sepak bolanya. Namun, bagi Timnas Indonesia, situasi ini menjadi dilematis. Kehilangan pemain berbakat seperti Wijnaldum yang memiliki darah Indonesia tentu menjadi kerugian besar. Bagi PSSI mempertahankan pemain seperti
Will Hofking tentu memerlukan strategi yang tepat. Salah satunya adalah dengan memberikan jaminan bahwa dia akan mendapatkan kesempatan bermain yang cukup di timnas Indonesia. Dengan segala potensi dan tantangan yang ada, perjalanan Gabriel Han Will Hofking masih panjang. Keputusan yang dia ambil terkait masa depannya akan sangat memengaruhi karirnya di level internasional bagi timnas Indonesia. Situasi ini menjadi pelajaran berharga untuk terus memperkuat sistem dan strategi dalam mengembangkan sepak bola nasional. Kehadiran pemain keturunan yang berkualitas adalah aset berharga yang harus dijaga dengan baik. Dukungan penuh dari semua pihak, mulai dari PSSI, klub, hingga masyarakat, adalah kunci untuk memastikan bahwa talenta-talenta ini tetap setia membela Merah Putih. Dengan demikian, timnas Indonesia bisa terus berkembang dan meraih prestasi yang lebih tinggi di masa depan.